Anak-anak, ya tadi Mister coba buat video tapi terputus karena ada sesuatu yang masuk ya. Oke, jadi kita akan mengulang. Jadi ini menyikapi pertanyaan dari ya kalian sendiri ya melalui temennya yang bertanya. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama kita akan coba bahas yang sederhana ya, yang mudah kita untuk mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan mudah seperti itu. Oke. Jadi soalnya seperti ini ya, 81 pangkat 1/4 kali 4 pangkat 3/2. Nah itu bagaimana? Nah intinya kita sederhanakan ya bilangan pokoknya. Bagaimana menyederhanakannya? Ingat yang pelajaran yang kemarin, menyederhanakan bilangan pokok itu seperti apa. Nah jadi menyederhanakannya cari aja, karena ini bilangan perpangkat. Nah buat bilangan pokok ini juga menjadi bilangan perpangkat ya, berapa pangkat berapa sama dengan 81 ya. Dan supaya lebih mudah nanti dalam menghitung selanjutnya, 81 ini kan pangkat 1/4. Nah, cari dia bilangan berapa yang pangkat penyebutnya ini sama dengan 81. Jadi berapa pangkat 4 di sini ya sama dengan 81. Nah, jadi kita temukan ya. Jadi yang pangkat 4 sama dengan 81 itu adalah 3 kan. Nah, sehingga 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka penyederhanaannya menjadi 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah, setelah kalian temukan, tinggal itu dikurungkan, kemudian dipangkatkan lagi pangkatnya yang ini. Oke, nah coba lagi satu. Sekarang kali, nah kali ya. 4-nya sekarang kita sederhanakan ya. Cari, di sini kan dia penyebutnya di sini ya, penyebut pangkatnya itu kan 3/2, penyebutnya 2. Nah, cari 4 itu berapa pangkat 2 sama dengan 4? Berapa? Iya. 2 pangkat 2, ya kan? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sudah dapat kalian penyederhanaannya, tinggal ya pangkatkan lagi 3/2. Nah, gitu ya. Sehingga kan ingat lagi sifat dari perkalian bilangan berpangkat itu ya. Jadi bilangan berpangkat jika dipangkatkan ya pangkatnya dikalikan. Berarti 4 kali 1/4. Nah, di sini 3 pangkat 4 kali 1/4 berapa jadinya? Ya, boleh coret kan? Ya, ini kalian coret. Nah, bisa gitu ya. Berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa ya? 3. Oke. Sekarang kali ya 2 pangkat 2 kali 3/2. Nah, berarti 2 kali 3/2. Boleh juga ya coret dengan penyebutnya. Sehingga masih sisa lagi ya pembilang 3. Sehingga di sini menjadi 2 pangkat 3. Nah, sama dengan berapa? Ya, 3 kali ya 2 pangkat 3 berapa? Ya, 8. Sehingga 3 kali 8, 24. Selesai. Paham? Paham. Mantap. Oke, anak-anak lanjut di soal yang berikutnya ya. Nah, di soal yang berikutnya itu kan ada akar 125 kali akar 8 dikurangi 180 ditambah akar 90. Nah, ini sama. Ya. Jadi untuk bisa menghitung nanti, nah kalau dalam pecahan, kalau dalam bentuk akar kan dia, jika perkaliannya kan tinggal kita kalikan saja bisa, seperti itu ya. Tetapi kalau dalam penjumlahan dan pengurangan maka kalian harus menyamakan ya akarnya ya, bilangan dalam akar. Nah sehingga sama seperti soal yang tadi, kita menyederhanakan ya lebih gampang ya karena menggunakan penyebutnya. Nah sekarang juga kita akan sederhanakan di sini. Ya, masing-masing ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi ada akar 125, sederhananya berapa gitu ya. Nah, jadi begini. Untuk menyederhanakan akar, ingat yang pembelajaran yang kemarin ya. Jadi untuk lebih mudahnya ingat, nah kalian sudah kemarin membedakan mana yang bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Nah, yang gitu ya. Jadi misalnya sekarang 125. Nah, kalian pikirkan satu bilangan akar sempurna atau yang bukan bentuk akar itu yang bisa dikalikan kemudian menghasilkan 125 ya. Jadi maksudnya begini, saya 125 ya kan sekarang 125 ya akar. Ini kalau disederhanakan kemudian ya kan dia bisa kita cari bilangan akar kuadrat sempurnanya atau yang bukan bentuk akarnya kan 25 ya kan. 25 kali berapa sama dengan 125 ya. 25 kali 5 ya. Nah, di sini ya penyederhanaan seperti ini. Akar 25 kali 5. Ya, sehingga ini menjadi terpisah ya. 25 kemudian kali akar 5. Kan gitu ya. Sehingga akar 25 berapa? 5. Itu ya, 5 akar 5. Akar 5 kan sudah tidak bisa lagi dicari nilainya yang menjadi bilangan bulat ya kan. Sehingga tetap kita tulis
akar 5. Sehingga penyederhanaannya menjadi 5 akar 5. Sehingga ini ya akar 25 kali akar 5. Nah, itu ya penyederhanaan untuk yang 125. Kemudian sekarang kali akar 8 sekarang kita sederhanakan. Akar 8 itu berarti pikirkan satu bilangan kuadrat sempurna. Bener ya? Satu kuadrat sempurna, kemudian kali berapa dia? Nah, berapa kira-kira? Ya, 4 ya, kan ada 4 kali 2. Nah, kenapa 4? Karena akar 4 itu ya bisa kalian cari dalam bentuk bilangan bulat ya. Berarti akar 4 kali akar 2. Kemudian dikurangi. Sekarang 180 ya, 180 ini pikiran lagi ya, jadi berapa bilangan kuadrat sempurna yang kemudian menghasilkan 180 itu. Nah, berapa? Coba. Oke, nah untuk yang 180 ya, akar 180, jadi kita sederhanakan lagi juga ya. Nah, jadi pikiran satu akar kuadrat sempurna kemudian kalikan. Nah, jadi di sana kan bisa kalian tentukan ya 36 ya, berarti akar 36 kali akar 5. Nah, kurang tempatnya. Nah, ini hasilnya menjadi 36 kali 5 kan dia mau 180. Nah, sementara kalau kita akarkan ya akar 36-nya ini bisa nanti menghasilkan bilangan bulat gitu ya. Oke, sekarang tinggal akar 90 ya. Akar 90 ini berapa kali berapa? Nah, gitu ya. Oke, jadi berapa? Kalau akar 90 coba kalian pikirkan berapa ya, 9 kali 10 bisa ya. Berarti sekarang ditambah, nah agak mepet di sini, akar 9 ya kali akar 10 terus di sini ya. Oke, tapi dia di sampingnya. Nah, sehingga setelah kalian dapat penyederhanaannya satu-satu, baru sekarang kita ya gabungkan. Berarti akar 25 sama dengan ya 5. Kemudian akar 5 ya. Jadi gabung ya. 5 kali akar 5 ya 5 akar 5. Kemudian kali ya akar 2. Akar 4 sama dengan 2 ya, 2 akar 2. Oke. Kemudian dikurangi akar 36 berapa? Iya, 6. Berarti akar 5. Nah, itu ya. Sekarang akar 9 berapa? Ya, akar 9 itu 3 kali akar 10. Nah, akar 10 kan sudah bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi tetap ditulis akar 10. Sehingga sekarang, kalau perkalian ingat, kalau dia perkalian berarti bilangan pokok ya, bilangan pokok kali bilangan pokok, akar kali akar. Nah, sehingga 5 kali 2 itu 10 ya, akar 5 kali akar 2 itu akar 10 ya. Kemudian dikurangi 6 akar 5 ditambah 3 akar 10. Nah, sehingga kita cari mana yang akarnya sama, karena di sini penjumlahan dan pengurangan ya, sehingga kita perlu atau kita hanya bisa menghitung yang akarnya itu sama. Berarti yang sama adalah akar 10 ya, di akar 10. Sehingga kalau kita hitung berarti kita coba asosiasikan atau kelompokkan dia. Maka 10 akar 10, nah di sini plus ya, plus 3 akar 10 plus atau tambah 3 akar 10 dikurangi 6 ya, karena di sini min ya 6 akar 5. Jadi boleh dirubah-rubah seperti itu ya, tetapi tandanya jangan sampai salah. Oke. Sehingga ini menghasilkan ya, ingat kalau sudah sama ya, hitung bilangan pokoknya saja. Berarti 10 tambah 3 sama dengan 13 akar 10. Tetap ya. Dikurangi 6 akar 5 nggak ada yang dihitung, berarti di sini tetap dikurangi 6 akar 5. Oke. Sekarang 13 akar 10, 6 akar 5. Nah, akarnya berbeda, jadi sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi inilah dia hasilnya. Oke. Jadi jawabannya adalah 13 akar 10 dikurangi 6 akar 5. Paham? Mantap. Oke. Lanjut. Nah, kalau untuk soal yang nomor 7 ini ya. Jadi kalian harus bisa lebih fleksibel lagi dalam ya berpikir ya. Jadi karena harus ingat sifat-sifatnya itu, sehingga kalian bisa rubah bentuknya jadi seperti ini, rubah bentuknya jadi seperti itu. Jadi saling rubah merubah. Oke, jadi tetap. Yang pertama, soalnya akar pangkat 3 dari 9 gitu ya. Akar pangkat 3 dari 81 kali akar pangkat 3 dari 16. Nah, gitu. Nanti supaya lebih mudah kalian dalam menentukan hasilnya, jadi kita rubah dulu ya semuanya ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah,
Masih ingat kan cara merubah dari bentuk akar ke bilangan berpangkat? Ingat. Berarti kalau 9 ya akar pangkat 3 dari 9 berarti dia 9 di sini bilangan pokoknya ya. Ingat 9 ini kalau tidak ada pangkatnya di sini ya, kalau tidak dituliskan berarti dia adalah pangkat 1 ya. Sehingga itu merupakan pembilang, sehingga di sini menjadi 1/. Nah, ini dijadikan penyebut yang ada di depannya ini ya. 1/3. Oke, kali sama juga, berarti kan sudah bisa sekarang. 81 ya pangkat 1/3 kali 16 pangkat 1/3 sama semuanya ya, jadi pangkat 1/3. Oke, nah sekarang supaya kalian bisa menghitung maka bilangan pokoknya kan harus sama kan gitu ya. Nah coba sekarang kita samakan bilangan pokoknya. Oke, ingat di sini pangkat 3 tadi ya, berarti coba apakah bisa berapa pangkat 3 atau pangkat penyebutnya sama dengan bilangan pokoknya. Berarti 9 berapa pangkat 3? Nah, kan tidak ada ya. Berarti kan dia 9 itu kan dia 3 pangkat 2. Nah, jadi tetap aja ditulis karena pangkat 2 ya. Jadi tidak ada yang pangkat 3 sama dengan 9, maka dia tetap kita tulis pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2, baru kita pangkatkan lagi sekarang 1/3. Oke, dari situ paham ya. Kemudian 81 ya, 81 juga tidak tidak ada ya yang pangkat 3. Tapi bisa dia 3 pangkat 4. Nah, sehingga bilangan pokoknya menjadi sama. Yang penting sama ya. Kita menyamakan bilangan pokok. Oke. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81, berarti pangkat lagi 1/3. Nah, kali 16 itu bisa nggak? Ya. 3 pangkat berapa sama dengan 16? Ya, nggak ada ya. Jadi dia 2 pangkat 4 ya kan, 2 pangkat 4 itu 16. Nah, sederhanakan juga ya, pangkat 1/3. Oke, nah habis itu sekarang ya bilangan berpangkat dipangkatkan, kalikan pangkatnya ya, berarti di sini 3 kali pangkat ya 2 kali 1/3 ya 2/3 ya. Ini juga sama, 3 pangkat 4 kali 1/3 ya 3 pangkat 4/3 kali 2 pangkat 4 kali 1/3. Nah sama ya, 2 pangkat 4/3. Oke, paham ya? Paham. Nah sekarang kita akan menghitung bilangan pokoknya yang sama yang mana. Nah 3 dan 3 saja ya yang sama ya. Sehingga jika dalam bilangan berpangkat bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Ingat ya, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Sehingga di sini menjadi 3 pangkat 2/3 itu dikurangi ditambah 4/3. Nah, kali. Nah, ini karena tidak bisa kita hitung. Nah, bukan tidak bisa ya, tapi kita olah dia seperti apa. Nah, supaya kita menemukan ya, kita pecah dia menjadi 2 pangkat 3/3 kali ya 2 pangkat 1/3. Nah, kenapa dipecah menjadi seperti ini? Nah, karena supaya bisa menghasilkan 1. Nah, pangkat 1. Ya kan? Kalau 3/3 kan jadinya 1. Nah, kan bisa kita temukan bilangan bulatnya. Kemudian lagi 1 kemana? Kalau ini 3/3 ini kan berkurang 1 dia, ya enggak? Dia kan berkurang 1. Nah, maka 1/3 maka kita pecah perkalikan. Kenapa kemudian dikalikan 2 pangkat 1/3? Karena ya hasilnya akan sama ke sini ya. Ketika 2 pangkat 3/3 kali 2 pangkat 1/3 ya, itu kan artinya 2 pangkat. Nah, ini kan artinya ya 2 pangkat 3/3 ya kali 2 pangkat 1/3. Nah, ini kan hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 3/3 ditambah ya kan, kalau perkalian ditambah ya 1/3. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, makanya kita samakan. Nah, sehingga ini menjadi berapa? 2 pangkat 4/3 ya kan, pembilang tambah pembilang per penyebut ya kan, per penyebut sudah. Jadi dia tidak berubah nilainya gitu ya. Nah, sehingga tadi sama seperti ini cara menghitungnya, berarti pembilang tambah pembilang, penyebut tambah per penyebut ya, kalau penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya belum sama ya disamakan dulu ya. Sehingga di sini menjadi 3 pangkat 2 tambah 4 ya 6/3 ya kan. Ya kali 2 pangkat 3/3 ya 3/3 1 ya, 2 pangkat 1 ya 2 ya. Kemudian kali ya 2 pangkat 1/3. Nah, tetap ya.
Nah, sehingga di sini menjadi ya 3 pangkat 6 per 3 ya 3 pangkat 6 per 3 sama dengan ya 6 bagi 3 sama dengan 2 ya kan. Nah kali berapa? Nah, 2 kali ini tetap ya. Nah ini kita ubah lagi, jadikan dia lagi bentuk akar yang 2 pangkat 1 per 3. Nah kalau tadi dari akar kita jadikan bilangan berpangkat, sekarang dari bilangan berpangkat kita rubah lagi ke dalam bentuk akar ya kan. Masih ingat ya? Nah terus dulu akarnya, bilangan pokoknya sudah pasti di sini ya kan, udah pasti di sini jadi 2. Sekarang yang di sini berarti pangkat yang di sini adalah pembilangnya berapa? 1 ya udah. Kalau dia 1 di sini jadi kita tidak usah tulis ya karena dia 1. Sementara penyebutnya kita taruh di depan. Udah. Oke, sekarang sama dengan 3 pangkat 2 berapa? Iya, 9 kali ya 2 kali akar pangkat 3 dari 2 ya. Tinggal kita gabung kalau dia perkalian ya. Akar pangkat 3 dari 2. Maka hasilnya adalah 9 kali 2 akar pangkat 3 dari 2. Oke, paham? Semoga paham.